ayahnya buruh angkut di pelabuhan, ibunya adalah pengasuh anak. Dulu pendidikannya nyaris berantakan karena kecanduan main games. Tetapi sekarang dia sukses di bisnis online. Siapa dia? Mari kita sambut Benny Fajrai. Ben, apa kabar? Baik. Iya, umurmu berapa sih? 26. 26? Ya. Berarti sama kita ya? Iya. Kita sekelas. Iya, sekelas. Iya. Cuma memang abadnya yang berbeda. Iya. Ya, pendidikan terakhir apa? S1. S1 bidang apa? Di BINUS. Oke, pekerjaan sekarang apa? Sekarang saya CEO dan founder dari kelapa.com. Kelapa.com. Iya. Menarik, kelapa.com. Nah, ini nama yang sangat terkenal juga ya. Amin. Kelapa.com ini bisnisnya apa sih? Kita marketplace menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk produk kerajinan tangan Indonesia. Khusus produk kerajinan tangan, jadi buatan tangan. Boleh tahu orang tua pendidikan terakhir apa? Dua-duanya S2 ya, SD kelas 2. Jadi sangat sederhana. Saya udah kaget gitu tahu. S2 berarti saya informasinya salah ini. S2 itu apa? SD kelas 2. Terus pekerjaan itu betul itu? Iya, dulu papa buruh kapal, terus sempat menjadi supir angkot. Jadi punya angkot sendiri. Kalau di Pontianak itu namanya oplet. Oh, ini dari Pontianak ini? Saya dari Pontianak. Oke. Baik, sebelum kita Benny dengan bisnis kelapa.com-nya, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Era kemajuan komunikasi seperti sekarang ini, internet bisa dipergunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan banyak hal. Salah satunya, dunia digital bisa digunakan membantu orang melakukan bisnis. Kecepatan internet seperti jaringan 4G misalnya, bisa sangat membantu orang melakukan aktivitas di dunia maya. Itulah misi dari Benny Fajrai saat mendirikan kelapa.com. Kelapa.com merupakan situs jual beli yang menjadi wadah pengrajin Indonesia untuk memasarkan produknya. Melalui Kelapa.com, Benny memberdayakan pengrajin lokal dengan teknologi untuk mempersingkat jarak tempuh antara pengrajin dan pembeli. Dengan kemajuan teknologi dan kecepatan jaringan, Kelapa.com membantu pengrajin melakukan penjualan melalui dunia maya. Berkat Kelapa.com, Benny masuk dalam 30 Under 30 Asia yang merupakan daftar inovator, wirausahawan, serta pemimpin muda dari berbagai sektor yang dianggap menjanjikan dan sesuai dengan kualifikasi dari majalah bisnis termuka Forbes. Saat launching pada 1 November 2015 lalu, sekitar 1.000 pengrajin sudah bergabung dengan Kelapa.com dan saat ini sudah bertambah hingga 3.000 pengrajin. Dalam sebulan, Kelapa.com menyeleksi ratusan permintaan pengrajin untuk bergabung di Kelapa.com. Benny yang dibantu 30 stafnya berharap agar kerajinan lokal Indonesia dapat mencapai pasar yang lebih luas. Ben, tetap aja akan menjadi pertanyaan ya dengan pekerjaan orang tua dan pendidikan orang tua seperti yang Benny ceritakan tadi. Bagaimana Benny kemudian bisa jadi sarjana, apalagi di universitas yang dikonotasikan mahal? Puji syukur mama papa, kita punya tiga bersaudara ya. Dari papa dan mama besarin anaknya tuh lumayan bebas dan demokratis lah. Dan anak-anaknya lumayan bisa menempuh pendidikan dengan mandiri. Kakak laki-laki, kakak perempuan dua-duanya beasiswa terus sepanjang pendidikan mereka. Kemudian punya karir dan punya usaha sendiri. Akhirnya bisa membantu dan membiayai keluarga, mama papa, dan termasuk biaya kuliah saya.
Oh, jadi ini dukungan dari kakak-kakak ya? Ya, sekeluarga kita kompak dan saling bantu lah. Sehingga bisa sekolah sampai ke Jakarta? Betul. Terus sampai di Jakarta saya nambah uang jajan sendiri, cari duit. Dan dengan cara? Saya mulai usaha dari semester 4 saya kuliah. Usaha apa itu? Saya freelance bikin website, bikin desain, video untuk perusahaan-perusahaan besar. Oh, jadi sejak mahasiswa sudah mulai ya? Iya, gitu. Oke, nah kembali ke cerita yang tadi saya sampaikan kepada penonton, bahwa kamu dulu sekolahnya berantakan gara-gara main games. Ya. Itu bagaimana ceritanya? Itu benar itu ya? Betul, jadi waktu zaman... Sebenarnya nggak usah bilang betul, dari wajah udah kelihatan. Saya cuma mempertegas saja. Namanya juga anak laki-laki suka main kan. Kebetulan waktu itu lagi zamannya game online. Dan itu mungkin satu media yang akhirnya membuat saya jadi tahu tentang dunia IT. Karena banyak bersentuhan dengan komputer dan teknologi kan. Sering main game online, akhirnya terekspos banyak ke ini. Jadi akhirnya minatnya malah kuliah IT gitu. Ini umur-umur berapa ini ya? Ini zaman-zaman mulai main tuh dari SMP. Sampai SMA masih main juga. Bahkan lebih jauh, untuk memenuhi keinginan bermain game itu, Benny sampai kerja jadi penjaga warnet ya? Ya, jadi dulu sangat tertarik dengan internet, browsing, baca-baca, main game, terus ditawarin sama orang warnetnya, mau nggak jaga warnet aja gitu. Langsung mau? Oh, langsung. Saya pikir dulu, Mas. Oh, mikir? 5 menit lah sekiranya. Oh, 5 menit? Itu lah nggak usah mikir, ya, Ben. Gitu. Nah, iya, kamu pura-pura keren gitu, saya mikir dulu. Iya. Padahal 5 menit cuma ya. Lumayan. Oh, lumayan ya. Terus langsung jadi penjaga beneran? Ya, itu jadi penjaga warnet, lumayan lah ya, nambah uang jajan Bang Andi. Kemudian dari situ ya akhirnya mulai baca-baca, mulai cari tahu sebenarnya dunia ini kayak gimana, dunia IT seperti apa. Dan pas mendaftar, kepikiran mau mungkin buat game, makanya masuk IT gitu. Ternyata setelah masuk jurusan IT baru, oh ternyata dunianya jauh lebih berkembangnya. Ada mobile apps, ada bisnis online, ada banyak segala macam. Dan akhirnya sampai sekarang ini. Gitu. Oke, menarik. Tapi kapan persisnya, karena saya dengar waktu di Jakarta baru sembuh dari kecanduan ya. Karena ada satu momen penting dalam hidup Benny yang membuat Benny, artinya ini adalah titik balik di mana berhenti main game. Itu kenapa itu? Jadi waktu saya kan kuliahnya IT, tapi keluarga waktu itu memang keuangan tidak mendukung ya. Jadi kuliahnya pas-pasan, mau beli komputer waktu itu memang tidak berkesulitan lah intinya. Terus akhirnya mama tuh sampai memperjuangkan ada beberapa hal yang memang harus dijual untuk membeli komputer itu. Dan di situ saya tamparan lah itu ya untuk wake up call ya. Kalau ini komputer dibeli sama orang tua, harus digunakan sebaik mungkin gitu. Bukan untuk main game. Bukan buat main game. Dan dari situlah saya udah bertekad harus cari uang sendiri, membiayai kuliah kalau bisa. Dan akhirnya mulai mencari usaha gitu. Oh, jadi itu titik baliknya. Jadi nggak lagi langsung tobat. Itu gara-gara komputer yang dibeli dengan cucuran keringat dan air mata orang tua ya. Itu kalau dibeli dengan mudah mungkin main game lagi. Ya, mungkin main game lagi ya. Oke, jadi kita belajar lagi nih, kalau ada cucuran keringat dan air mata orang tua, kita harus berbuat baik. Lalu kapan persisnya Benny mulai terpikirkan, ini kan waktu semester sudah mulai ya, tapi betul-betul terjun untuk berbisnis di dunia online ini kapan persisnya? Jadi waktu saya semester 4, saya kepikiran, Bang Andi, gimana caranya biar saya lulus nggak jadi orang biasa. Awalnya masih pengen kerja, karena ya karir itu lebih stabil ya. Terus saya coba kumpulin teman-teman saya dengan jurusan yang berbeda-beda. Yuk kita usaha bareng, jadi portfolio kita setelah lulus, kita nggak sama nih dengan cetakan universitas pada umumnya gitu. Setidaknya kita punya pengalaman gitu. Dari situ sebenarnya iseng juga supaya portfolionya bagus dan nambah uang jajan. Sambil dijalanin akhirnya saya banyak belajar. Memang kalau mau usaha belajarnya lebih cepat, langsung praktek kan. Ketemu klien, dapat uang, kemudian dari awalnya sampingan, kuliah sambil kerja, sekarang jadi kayak kerjanya diseriusin gitu. Akhirnya dari situ sebelum lulus pengennya skripsinya juga jadi sesuatu yang bisa dilanjutkan setelah lulus. Oke, nah nanti saya akan tanya lebih jauh kelapa.com ya, berapa banyak pengrajin sekarang yang bergabung, apa saja yang ditawarkan melalui kelapa.com, model bisnis seperti apa yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan dari para pengrajin ya, dan bagaimana menjalankan bisnis ini. Sebelum itu kita rehat dulu, pastikan ikuti terus Kick Andy.
berangkat dari minat di bidang komputer ya, kemudian berkembang sekolah yang ada urusannya dengan komputer juga, teknologi informasi. Nah, ketika mahasiswa mulai terjun bisnis, bisa ceritakan sekarang bagaimana sampai terpikirkan untuk mendirikan kelapa.com? Mulai dari ceritanya setelah 25 tahun hidup baru pertama kali ke Bali, Bang Andi. Jadi jalan-jalan ke Bali terus ngelihat kerajinan di Bali itu populer sekali buat lokal maupun luar negeri. Pulang-pulangnya jadi kepikiran, terus aku lakukan research. Dari riset itu kelihatan bahwa ternyata potensi kerajinan tangan Indonesia itu besar sekali. Industrinya sangat besar, sangat populer, tapi masih ada banyak masalah yang kita bisa optimasi. Apa itu masalahnya? Masalahnya jalur distribusinya panjang. Jadi kalau kita misalnya mau beli dompet kulit nih dari Jogja sampai di Jakarta harganya udah mahal karena udah banyak distributornya dan segala macam. Brandnya sudah dicap banyak hal. Kemudian dari penjualnya, pengrajinnya, akses ke pasarnya kan sangat terbatas karena latar belakang akses mereka juga sangat minimal lah ya. Banyak kan di desa dan sebagainya. Dan mereka jual secara tradisional ya? Sangat tradisional. Kadang nitipin reseller sampai Jakarta markupnya udah berkali-kali lipat. Dia nggak mendapatkan keuntungan yang Betul. cukup ya, yang diambil oleh pedagang-pedagang yang di... Betul. Oke, terus? Sedangkan para pembeli kalau mau beli barang-barang kerajinan dari batik, dompet kulit, tas kulit yang bagus, misalnya harus carinya ke daerah-daerah khasnya. Misalnya kalau mau ke tenun ya kemana, kalau batik ke mungkin Cirebon, kalau mau cari kalung-kalung etnik dia harus ke Bali, seperti itu. Nah kalau enggak harus nunggu pameran-pameran gitu. Nah, masalah ini nyata dan rasanya bisa diimprove supaya kerajinan tangan Indonesia lebih maju lagi. Nah, itu yang mengawali ide dari Kelapa ini. Lalu apa yang dilakukan melalui kelapa.com ini? Karena Kelapa itu basisnya adalah transaksi online, jual beli online, situs jual beli online. Jadi, dari pembeli sangat mudah untuk mencari barangnya dengan katalog yang sudah sangat lengkap gitu. Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penjual juga nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, mereka bisa cuman foto, upload, jual. Kalau ada transaksi, tinggal dikirimkan aja barangnya ke pembeli, seperti itu. Mengapa namanya kelapa.com? Kenapa nggak duren.com? Atau kesemek.com gitu ya? Kelapa.com gitu ya. Kenapa? Iya, langsat atau jambu mede gitu ya? Awalnya karena pertama sebenarnya karena kita ngerasa kelapa itu kalau misalnya filosofi pramuka itu dari akar sampai pohon ujungnya juga semua bermanfaat. Dan kelapa itu, buah kelapa itu semua banyak kerajinan tangan Indonesia itu asalnya dari kelapa. Janur kuning, tusuk kipas sate, sabun cuci piring, sendok, mangkok dari batok dan macam-macam lah. Jadi semuanya bermanfaat ya. Iya. Terus Tapi kita mau cari kelapa.com nggak ada. Akhirnya pakai QLAPA. Gitu. Tapi penyebutannya juga sama ya, kelapa ya. Iya. Tapi kenapa waktu Anda ngomong kelapa selalu ngeliat kepala saya? Maaf Bang. Oke. Nggak ada maksud apa-apa kan? Tidak ada maksud apa-apa. Oke. Ya, jadi apa saja ya produk-produk unggulan yang selama ini menjadi gacoan, menjadi unggulan di kelapa.com yang paling diminati? Paling diminati pastinya batik pasti sangat diminati. Ya, kemudian tas. Kalau ibu-ibu sukanya tas etnik buat ke pesta, buat sehari-hari. Kalau cowok-cowok sukanya dompet kulit. Saya sebenarnya katalog berjalan nih Mas. Mesti jam tangan kulit, sepatu kulit. Nah, coba berdiri dulu biar kita lihat. Coba berdiri. Jadi sepatu kulit? Sepatu kulitnya ada di kelapa.com ada? Ada di kelapa. Saya belinya di kelapa juga. Jam tangan kulit, kemudian ikat pinggang, baju batik. Bagian dalam mungkin ada yang... Wah itu tidak ada. Oh tidak. Oke. Jadi semua ini bisa didapatkan di kelapa.com. Artinya semua ini sebenarnya berangkat dari kerajinan ya? Iya, produk buatan tangan, handmade. Ya. Buatan tangan. Pengrajin yang sudah bergabung di kelapa.com sekarang ini ada berapa banyak? Sekitar 3.000. 3.000. Kalau boleh tahu siapa pembelinya ini? Macam-macam dari seluruh Indonesia. Di Indonesia, di luar juga? Untuk sekarang hanya di Indonesia. Banyak yang nanya dari luar, tapi belum bisa kirim keluar. Oh, ini soal distribusinya ini ya, yang harus dipikirkan. Ada dari ujung dari Indonesia, dari Irian Jaya, juga kadang belanjanya banyak banget. Justru yang dari jauh-jauh malah belanjanya banyak banget. Gitu. Oke, sekarang namanya Papua ya? Papua. Ya, saya menyebutnya Irian Barat malah. Ya, menarik karena bisnis model antara kelapa.com dan para pengrajin seperti apa itu bagi hasilnya? Dari kelapa kita ngambil komisi, tergantung dari ininya, dari 10 sampai 20%.
dari hasil penjualan. Jadi kalau dia tidak terjual ya tidak ada, kita nggak charge apa-apa gitu, gratis. Syarat untuk misalnya saya pengrajin, syarat untuk saya bisa jualan produk-produk kerajinan saya di kelapa.com apa ya? Yang penting produknya itu buatan tangan sendiri. Jadi dia nggak boleh reseller. Karena misi kita kan memberdayakan pengrajinnya. Oh, langsung dari pengrajinnya. Betul. Ya? Bukan saya beli dari orang lain, kemudian saya tawarkan itu, enggak? Nggak boleh. Kecuali dari pengrajinnya sudah mengizinkan Bang Andi buat jualan di Kelapa. Okay. Kemudian kita akan lihat dari foto produknya, karakternya, apakah ininya, deskripsinya jelas, bahannya seperti apa. Nah, yang bagus-bagus akan kita jual dan terima di Kelapa. Karena kan wajah kerajinan Indonesia, jadi harus dipilihin dulu. Gitu. Oh, jadi ada kurasi atau seleksi dulu. Betul, ya? ada kurasinya. Tantangan terbesar yang Benny hadapi ketika menjalankan bisnis online semacam ini? Macam-macam. Bisnis pada umumnya pasti dari sisi manajemennya, operation. Hal yang paling menarik pastinya ngajarin pengrajin yang tidak terlalu canggih buat jualan di online, kan lumayan menantang. Fotonya gimana bagusnya, ngajarin tips and triknya, uploadnya gimana. Itu bagaimana ngajarin mereka itu? Langsung atau melalui apa? Kebetulan banyak anak muda yang pengrajin-pengrajin muda yang udah jago-jago juga. Tapi banyak juga yang di daerah, ya kita harus punya orang di daerah yang ketemuin dulu, diajak ngobrol. Jadi kita punya orang di Cirebon, Jogja, Bali, Bandung, yang memang ditugaskan buat ketemuan mereka, kadang dibantu foto, kadang dibantu uploadin, diajarin pakai komputernya gimana, gitu-gitu. Ini komputernya nanti komputernya siapa? Dari pengrajinnya, Mas. Pengrajinnya sendiri ya? Iya. Ya, masalah yang paling sering ditemui adalah bagaimana akses ya jaringan internet di wilayah atau terutama di daerah-daerah yang bukan daerah perkotaan. Ya. Nah, kalau sampai ke situ bagaimana cara mengatasi itu? Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kelapa.com misalnya atau dilakukan pengrajin? Yang kita bisa lakukan sekarang memang memfasilitasi sistemnya itu supaya ringan ya. Jadi dengan akses internet yang terbatas, prosesnya itu nggak berat downloadnya segala macam. Kemudian kita juga memfasilitasi supaya bisa digunakan mobile phone aja, jadi nggak harus menggunakan laptop. Website kami juga udah dioptimize supaya pengrajin yang hanya punya smartphone saja sebenarnya sudah bisa upload dan ngurus belanjaannya, penjualannya lewat handphone, seperti itu. Oke. Jadi ini karena banyak sekali juga pengrajin-pengrajin yang ingin masuk ke online tapi mereka frustrasi pertama karena nggak tahu caranya. Yeah. Kedua, setelah tahu caranya jaringannya pun nggak terlalu mendukung ya. Betul. Infrastrukturnya, sehingga dibutuhkan pastinya jaringan internet yang baik ya. Siapapun yang ingin masuk atau terjun ke bisnis online, tips, karena tadi di Cotton Ink saya juga minta kan, karena pengalaman orang kan beda-beda. Ya. Nah, tips yang mungkin Benny bisa bagikan supaya mereka bisa sukses atau paling tidak mengurangi kemungkinan gagal, apa aja ya? Kalau bisnis online itu enaknya semua bisa diukur, Mas Bang Andi. Maksudnya? Jadi berapa orang yang datang ke website, kita bisa ukur trafficnya. Mereka lihat halaman apa aja, kita bisa tahu. Mereka belanja barang apa aja, kita bisa catat. Karena semua sistem IT-nya udah canggih. Itu indahnya bisnis online. Karena sistem informasinya semua bagus kan. Karena kita bisa ukur, kita bisa tahu, kita bisa uji coba banyak hal. Jadi kalau tampilannya begini, ini seperti apa reaksi dari pengguna. Kalau misalnya kita tampilin barang ini terlebih dahulu dengan harga sekian, seperti apa. Kita bisa tampilin orang ini dengan tampilan yang seperti ini, orang si ini tampilannya berbeda. Jadi mungkin tips yang saya bisa berikan adalah kita mulai dari kecil, tapi ukur setiap hal yang kita lakukan sehingga kita tahu apa yang kita lakukan baik dan tidak. Jadi improvementnya bisa sangat terukur gitu. Ya. Terakhir, saya yakin penonton di studio maupun di rumah juga ingin tahu ya. Ke depan ini rencana pengembangan kelapa.com apa sih yang mau diwujudkan? Mimpi kita pengen membantu lebih banyak pengrajin lagi. Ada jutaan pengrajin lokal Indonesia yang kita ingin rekrut dan ajak ke Kelapa supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen lokal di Indonesia. Dan mimpi jangka panjangnya semoga kita bisa bawa produk kerajinan Indonesia ini ke luar negeri, mengekspor lah, seperti itu. Itu mimpi besarnya. Baik, Ben, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi cerita di acara Kikendi. Mudah-mudahan banyak di antara penonton yang terinspirasi ya. Bermula dari keinginan berbisnis, tapi juga memberikan manfaat bagi para pengrajin di Indonesia. Dan kalau Anda
baik di studio maupun di rumah yang juga punya bisnis kerajinan, nggak ada salahnya mencoba masuk di kelapa.com ya, sehingga sama-sama menggerakkan agar kerajinan Indonesia, khas Indonesia, itu bisa berjaya selain di negeri sendiri, juga di luar negeri. Sukses untuk Bani ya.